Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Himagrotek Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Perkenalkan, saya Eka Andreni Safitri sebagai host yang akan menemani teman-teman dalam podcast kali ini dengan tema Internship Jepang. Di podcast kali ini, saya ditemani dua narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa yang akan berbagi pengalaman menarik selama mengikuti Internship Jepang. Kenalin dulu yuk kedua materi kita hari ini. Silahkan Kak. Halo teman-teman, nama saya Majur Razuki, bisa dipanggil Tiki. Untuk tempat pemagangan, saya di kota Itoman, prefektur Okinawa, Jepang. Halo, saya Angga Pratia, biasa dipanggil Anggi. Kadang teman-teman angkatan juga manggilnya Jennifer, nggak tahu dari mana. Pas internship kemarin saya di kota Taketa di prefektur Oita. Oke, terima kasih Kak Ziki dan Kak Anggi. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan ya. Bagaimana sih mereka mengikuti internship Jepang, mulai dari awal ketertarikan, pengalaman berkesan, hingga tips untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti program serupa. Oke Kak, kita mulai dari awal dulu ya. Boleh diceritain nggak gimana sih awalnya bisa tertarik buat ikut program magang ke Jepang? Mungkin Kak Ziki bisa diceritain terlebih dahulu, nanti dilanjutkan sama Kak Anggi. Baik, terima kasih ya. Mungkin untuk latar belakang awal-awal gitu ya. Saya itu pas awal mau daftar kuliah, saya tuh bingung mau cari program studi. Nah, kebetulan waktu itu saya lihat status dari salah satu teman saya, di mana di sana itu dia bilang selamat gitu, ada yang ikut ke magang Jepang batch pertama itu ya. Dan saya lihat di sana itu, oh bagus nih. Kebetulan saya juga suka yang berbau Jepang, jadinya saya berencana untuk saya masuk ke program studi agroekoteknologi ini buat ikut magang Jepang gitu. Dari awal sih sebenarnya. Berarti tertarik banget nih Kak. Iya, benar. Dari MTS saya juga udah suka yang berbau Jepang kayak anime segala macam. Saya nonton kayak gitu. Kayaknya untuk yang berbau Jepang gitu saya sangat suka. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sama Kak Anggi. Kalau aku sih, alasan pertama yang paling ngedorong tuh aku pas semester 1, semester 2 itu kerasa nggak keren jadi anak kuliahan. Oh iya, iya banget. Kayak gimana ya, kayak aku ngerasa tertinggal secara prestasi. Kayak temen-temenku pada ikut lomba, ikut kepanitiaan yang keren-keren. Aku kayak masih cuman di situ-situ aja gitu, nggak ada zona lain buat aku keluar. Terus akhirnya aku tahu ada kalau Agrotek tuh tahunan ini dia buka internship buat ke Jepang. Aku coba lah, dan dari awal aku tahu itu aku udah kayak ngerencanain buat ikut itu. Sampai aku udah belajar duluan dan kata-katanya sebelum itu dibuka. Pas internship itu dibuka, aku benar-benar kayak aku harus lolos ini, soalnya aku benar-benar nggak ngambil magang lain. Kayak pas angkatanku kan masih ada magang mandiri, masih ada yang PMM ya, yang pertukaran mahasiswa keluar daerah, itu masih ada. Cuman kalau aku ngambil itu, nanti aku sulit buat ngambil magang yang Jepang, karena magang ke Jepang tuh 2 semester kan, sedangkan mahasiswa itu buat dalam periode kita itu tuh kayak buat magangnya cuma bisa 2 semester aja. Kalau aku ngambil magang yang itu berarti aku nggak bisa ke Jepang, jadi aku benar-benar nggak ngambil PMM ataupun yang magang mandiri yang di Indo buat yang magang di Jepang. Yang kita tesin yang di Jepang. Jepang. Nah Kak, selama di Jepang nih pasti banyak banget kan Kak pengalaman-pengalaman baru. Terus apa sih hal yang paling berkesan atau mungkin sempat bikin Kakak kaget gitu? Kayak culture shock gitu mungkin Kak? Mungkin bisa didahulukan oleh Kak Anggi, terus nanti dilanjut sama Kak Ziki. Kalau culture shocknya yang pertama ini sih, kan kalau kita muslim kita butuh wudhu ya sebelum sholat. Nah di Jepang itu jarang ada keran yang posisinya di bawah kayak kita tuh loh, yang sejajar sama kita. Ini buat cuci mobil kalau di rumah atau cuci kaki gitu-gitu. Itu ada, tapi kayak jarang ada. Nah pada saat itu adanya tuh wastafel.
Terus? Tapi kalau wudhu itu tuh kebetulan banget itu pas aku lagi wudhu ya, kebetulan banget lagi jam makan siang, pas bagian aku di bagian kaki itu tuh datanglah satu oji sang kakek di Jepang itu yang bekerja itu kayak Dami nggak boleh, kayak itu tuh kayak bener-bener hal yang kayak nggak boleh banget gitu loh buat cuci kaki di Jepang, di wastafelnya. Iya, berarti kakak naikin kakinya ke wastafel. Iya. Terus kalau misalnya nanya kenapa nggak di toilet aja, nggak ada toilet Jepang, bidetnya itu udah langsung dari dalam toiletnya gitu loh, bukan bidet terpisah kayak iya, gitu iya, di iya. sini. Itu kayak bener-bener ya Allah, aku ngerasa bersalah banget. Aku dulu sampai minta maaf ke apa sih, ke atasanku. Maaf ya tadi aku cuci kaki di wastafel, tapi akhirnya karena mereka tahu kita butuh sholat, ya udah nggak apa-apa, besok Dimaklumin jadinya. di wastafel tuh jadi udah boleh gitu. Yang penting ya dikasih tahu alasannya. Itu sih paling kaget kalau aku. Terus kalau Kak Ziki gimana? Kalau dari saya mungkin karena kita baru awal-awal ya, pas di pesawat itu kita pakai ini airplane dari Cina dan nggak sengaja di sana itu ada kayak makanan, tapi kita nggak tahu itu daging apa. Oh, aku tahu nih. Nah Terus, itu kita makan semua itu udah kenyang, baru kayaknya butuh babi. Oke. Berarti kakak nggak tahu nih. Terusnya kayak gitu. Kita nyari-nyari nih kan untuk makanan sehari-hari juga. Pasti Makanya, kulit banget ya, sih Kak. Gitu. Terus kita nyari banyak banget di dalam komposisinya itu kayak misalkan kari atau apa gitu. Pizza juga atau ayam goreng juga dia pakai kayak gitu. Kayaknya kayak Minyak babinya biasanya. minyak babinya. Pernah suatu kali itu kita diajak ke rumah salah seorang mantan pegawainya di sana. Kita diajak ke rumahnya, kita disuguhin makanan. Mereka tahu kita nggak bisa makan selain ayam kan, karena selain ayam, makanya dikasih ayam nih, ayam KFC. Iya. Terus senpai apa sih namanya, kakak tingkatnya, ya kakak tingkat sana itu mereka nggak bilang makan dah dulu sampai kenyang. Ya terus pas kita udah kenyang nih baru dikasih tahu nih itu pakai minyak babi deh goreng. Ya ampun. Ya udah kenyang. Okay. Jadi gitu. Perlu hati-hati sih. Terus Kak, kalau kita ngomongin magang di luar negeri nih pasti banyak banget ya Kak tantangannya. Terus menurut kakak nih, apa sih tantangan terberat selama di Jepang dan gimana sih cara-cara kakak ngatasinnya? Mungkin boleh dari Kak Ziki dulu, terus nanti dilanjut sama Kak Anggi. Mungkin untuk tantangannya ya dari Indonesia sebenarnya kayak kan kita sebelum ke Jepang itu kita ada pelatihan bahasanya. Di sana tantangannya dimulai kita belajar bahasa orang gitu, bahasa tersulit katanya. Bahasa Jepang bahasa tersulit. Bahasa tersulit juga kita belajar dari sana. Nah dari sana kita belajar bahasa Jepang, terus kita dibenturkan sama tugas laporan segala macam kan tetap dikasih gitu. Jadinya itu yang nguras tenaga sekali, kewalahan sih Kak jadinya. Terus untuk yang di Jepangnya apa ya bahasa sih, artinya bahasa itu yang paling penting menurut saya, karena kayak di Okinawa itu dia pakai bahasa daerahnya. Itu jadi kita kan belajar bahasa Jepang secara general. Terus orang-orang tua di sana itu mereka pakai bahasanya mereka. Jadinya apa ini maksudnya kayak gitu. Jadinya kita belajar lagi gitu. Enggak dipelajari semua sih, kayak yang sering dipakai sehari-hari. Misalkan mereka cari sayuran, kita tahu nih sayurannya kalau dalam bahasa Jepang. Tapi kita nggak tahu bahasa daerahnya itu mereka sebut kayak gitu. Berarti beda banget nggak? Iya, kayak nggak semua sih, tapi yang udah tua-tua. Tapi kalau orang di sana itu lihat kita kayak nggak paham itu, dia ganti kali ya ke bahasa yang kita paham. Ya, terus kalau Kak Anggi gimana Kak? Kalau aku ini sih bahasa juga. Cuman kalau bahasa ini kenapa kita harus
harus agak nguasain gitu, karena di sana kita ada beban buat skripsi kan karena mahasiswa akhir. Nah kadang tuh pendamping kita, sensei guru pendamping kita di sana tuh kadang kayak sibuk karena banyak urusan yang lain. Di situ tuh kita kayak dituntut mandiri gitu loh, bukan dituntut kayak kalau mau cepat ya mandiri aja gitu, kayak ngomong sendiri sama ngomong sendiri, entah ke atasannya, ke petaninya mungkin buat cari data segala macem. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur aja kehidupan sosialnya. Gimana Kak? Aku dari semester awal kan tinggalnya jatuhnya sendiri terus lepasnya nih, bener-bener suka hidup sendiri. Nah tantangannya adalah untuk hidup bareng gitu loh sama orang-orang baru. Kan kita nggak kenal semua ya sama peserta magang, ada yang dari agribisnis, ada yang dari agrotek juga. Itu tuh cukup menantang sih menurut aku, dan ngasih banyak pelajaran buat hidup bareng dengan orang baru di satu tempat yang baru, dalam waktu yang Bersamaan. dalam waktu yang bisa dibilang kayak cukup lama lah, 7 bulan. Tentang waktunya ya setahun sih. Lumayan lama ya Kak ya. Dari Jatuhnya Bali juga ya. setahun sih kalau dari bahasa yang di Bali. Terus nih Kak, kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, ada nggak sih tips buat teman-teman kita yang pengen banget nih ikut internship magang ke Jepang? Mungkin dari Kak Anggi bisa duluan, terus nanti Kak Ziki bisa menambahkan. Kalau aku yang pertama, kalau emang udah niatin diri dari awal mau magang ke Jepang, berarti harus tahu konsekuensinya kalau kita harus belajar lebih ekstra di bahasanya. Berarti menurut aku kayak pengalaman aku yang belajar duluan hiragana katakana itu tuh kayak udah ngebantu banget pas nanti masuk di sekolah bahasa Jepangnya pas di Bali. Terus yang kedua, punya mindset ini sih pas lagi magang. Kalau magang itu karena kita masih mahasiswa, itu tuh mindsetnya kita buat cari ilmu, bukan cari uang. Karena gimana ya, karena ini masih magang kita dalam bentuk mahasiswa ya, yang dicari itu yang pertama harus ilmu banget. Nanti kalau mindsetnya yang dicari uang, itu tuh pasti bakal ke distract gitu loh, kayak misalnya capek sedikit, terus kayak ada hal yang gak sesuai sama keinginan sedikit, itu tuh nanti bakal kayak, ih kenapa sih kayak gini, kita tuh nanti jadinya nggak fokus gitu loh sama apa yang mau kita dapetin di sana. Kalau aku itu sih kayak pemikiran pas magang itu aku cari ilmu itu benar-benar ngebantu banget. Soalnya karena kita ada di 2 prefektur berbeda, terus apalagi prefekturnya Ziki ini beda-beda tempat kan, kayak di sampai 3 sampai 4 tempat yang berbeda gitu disebarnya. Itu tuh gaji kita bakal beda-beda gitu loh. Nah dari gaji beda itu kadang kita kayak, loh kok aku cuma segini udah segini gitu. Ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Dari diri itu kita nggak fokus gitu loh, sedangkan kalau kita fokus ke ilmunya, ilmu kehidupannya aja tuh kayak udah banyak banget gitu loh, yang kalau kita tetap di Indo itu aku yakin kita nggak bakal dapet ilmu gitu. Terus dari Kak Ziki gimana Kak? Tips ya. Kalau yang mau ke Jepang, ya mindset sih menurut saya. Mindset kita harus diperbaiki dulu, bukan kita mindsetnya untuk cari uang di sana ya. Kita mindsetnya untuk magang, untuk mencari ilmu. Benar yang dikatakan Anggi juga, kalau mindset kita dari awal udah mencari uang itu akan sulit sih menurut saya. Jadinya kita akan kepikiran kayak, kok ini kurang dari kemarin, padahal kerja saya itu banyak gitu. Jadinya ke distract juga, kata ini juga benar, ke distract nanti tujuan awal kita magang jadinya tujuannya berubah gitu, jadi cari uang. Bener kayak gitu. Terus mental mungkin mentalnya kita harus kuat. Siap. Namanya jauh dari keluarga ya, apalagi kalau ya bahasa kita kurang, terus harus kita mental banget sih itu, biarpun salah gitu, yang penting tabrak sudah. Itu sih. Dan yang terakhir nih Kak, buat mahasiswa pertanian yang punya rencana ikut program magang serupa, kira-kira apa sih hal yang paling penting buat disiapkan? Apa yang perlu disiapkan ya? Mungkin dari akademiknya dulu disiapkan, kayak rencana akademiknya kayak gimana,
sebelum magang itu dan setelah magangnya kayak gimana biar nggak repot nanti pas di sana. Terus izin mungkin ke orang tuanya gimana, mungkin ada yang sekeran segala macam. Dan ya balik lagi sih kayak mental itu harus dipersiapkan. Oke, kalau Kak Anggi Kak? Kalau aku lanjut sama sih kayak gitu, tapi nambahin aja ya, uang sih. Soalnya Iya. pengalamanku ya, kalau misalnya uang kita udah settle pas buat ke Bali, pas kita belajar bahasa Jepang 3-4 bulan itu uangnya udah settle, kita udah nggak bikin apa-apa gitu loh. Kayak hidup kita ya udah, kita tinggal belajar hafalan kosakata tiap hari, kalimat baru tiap hari yang gitu-gitu. Karena kita udah ngambilin uang kan buat makan udah ada, kalau malas masak ya udah tinggal beli. Itu ngebantu banget buat kita fokus ke hafalannya aja. Berarti Kak, kita harus siapin uang nih Kak. Iya, nggak mungkin kita jurusan kayak 0 rupiah. Oke. Terima kasih banyak kepada Kak Ziki dan Kak Anggi atas cerita dan pengalaman yang luar biasa buat hari ini. Banyak hal menarik dan inspiratif yang bisa kita ambil dari perjalanan kedua pemateri kita hari ini yang selama mengikuti internship ke Jepang. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kak Ziki atau Kak Anggi mungkin untuk teman-teman kita yang mungkin berminat buat join program ini, internship Jepang. Kalau dari aku nggak ada yang nggak bisa, terobos aja. Kalau dari saya, hidup cuma sekali, jadi cobalah apapun itu. Jadinya kita nggak akan menyesal kalau sudah mencoba, biarpun gagal. Oke. Sekian podcast kali ini, semoga dapat menambah pengalaman kita dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.